Shalom, kembali lagi dengan Sabda Pagi Gemim Sion Winangun di tanggal 21 Maret 2023. Mari saudaraku, sebelum kita mulaikan aktivitas kegiatan di hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini yang Tuhan anugerahkan lagi bagi kami semua. Kami hendak memulaikan berbagai aktivitas, kerja, bahkan pelayanan kami di hari ini. Biar firman Tuhan menolong kami melewati hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Maka inilah kami semua ya Tuhan, sedia mendengar firman-Mu di dalam nama-Mu ya Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-45 dan 46. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudaraku, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus, memainkan perannya dengan begitu baik. Ia begitu menghayati perannya itu. Nyata, pada saat yang tepat, ia maju dan kemudian menyapa Yesus dengan sebutan Rabi atau guru. Tanpa merasa terbeban, ia menjual gurunya. Ia mencium Yesus Kristus. Dan menurut tradisi pada masa itu, mencium menandakan hubungan yang sangat akrab sebagai tanda salam. Suatu perbuatan yang menunjukkan tanda kasih seseorang kepada temannya. Setelah mencium, maka prajurit yang bersama dengan dia langsung menangkap Yesus. Nah, saudaraku, Yudas Iskariot adalah sahabat yang selalu bersama, baik dalam susah maupun senang. Seorang murid yang dipanggil untuk melakukan pelayanan bersama. Namun pada akhirnya, ia mengkhianati sang guru. Yudas, salah satu dari 12 murid Yesus Kristus, yang menjadi pengkhianat, disaksikan oleh Injil Sinoptis dalam Matius pasal 10 ayat 4, Markus pasal 3 ayat 19, Lukas pasal 6 ayat 16. Bahkan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 25 tertulis, Yesus mengatakan, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, ya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Bayangkan saudara-saudara, sahabat yang sangat dekat dengannya. Seperti perkataan Yesus, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Kalimat mencelupkan roti dalam satu pinggan hendak menunjukkan bahwa Yudas Iskariot sangat dekat dengan Yesus. Sebab ketika ia makan rotinya, dicelupkan pada satu pinggan yang sama dengan Yesus. Nah, saudaraku, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan Allah saat ini mengingatkan kita untuk waspada dan hati-hati dengan sikap hidup yang mau menang sendiri, sehingga dapat saja bertindak munafik. Perkataan yang hanya manis di bibir, tapi lain di hati.
seringkali kelihatan mempunyai hubungan yang sangat erat. Ketika bertemu di mana saja, biasa cipika, cipiki, bersalaman dengan erat. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Ada iri hati, ada dengki, ada cemburu, ada amarah, akar pahit yang tersembunyi. Sehingga pada akhirnya ini menimbulkan sebuah pengkhianatan. Hal-hal ini menjadi sumber pertengkaran. Kata-kata makian yang kadang menimbulkan tindakan-tindakan kriminal. Oleh sebab itu, adalah kewajiban orang tua juga untuk mengarahkan anak-anak kita supaya mereka mau hidup rukun dan damai. Jangan menyimpan sakit hati dan dendam. Setiap tindakan hendaknya dilakukan dengan ketulusan hati. Jangan saling mengkhianati satu dengan yang lain. Tapi bangunlah sikap hidup yang harmonis dan tulus, serta selalu menceritakan dan berbagi kasih dan kemurahan Tuhan Allah dalam hidup ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk tidak memiliki sifat iri, dengki, amarah yang akan membawa kami bersikap dan bertindak munafik sehingga kami melakukan berbagai pengkhianatan. Melalui firman-Mu kami belajar dari seorang Yudas supaya kami tidak bertindak hal yang sama. Kami akan tetap menjadi sahabat setia bagi Tuhan, menjadi alat Tuhan yang mau dipakai Tuhan dalam suka dan duka untuk melayani-Mu di sepanjang kehidupan kami. Amin.